Teman-teman, kurang lebih 3 bulan yang lalu ketika saya speak up persoalan yang terjadi antara Sahara dan Yaimin, hampir tidak ada yang percaya bahwasannya sosok yang disebut kiai, bahkan mengaku diri seorang hamilul Quran, bahkan yang bersangkutan juga adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Malang, adalah sosok yang sangat problematik. Dan sifat problematiknya ini tidak hanya berdampak negatif pada Sahara, tetapi juga orang-orang yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Warga setempat bahkan menjalar hingga ke orang-orang yang baru dikenal, bahkan pejabat seperti KDN kena dampaknya. 3 bulan yang lalu, teman-teman, bahkan hujatan-hujatan yang dilontarkan oleh publik kepada Sahara, bahkan juga berdampak kepada saya, itu pun sampai membuat seorang Denny Sumargo takut untuk menayangkan podcast Sahara pada saat itu. Tetapi alhamdulillahnya kurang lebih 2 hari yang lalu, kemudian mereka melakukan syuting ulang dan sudah ditampilkan di podcast curhatnya Bang Densu. Nah, dengan ini maka semakin banyak juga publik terbuka bahwasannya memang apa yang dilontarkan dulu atas hujatan-hujatan mereka kepada Sahara ini ya tidak tepat, bahwasanya semakin hari semakin terbukti problematiknya seorang Yaimin ini adalah sebuah fakta. Dan saat ini teman-teman, saya juga ingin menyampaikan hari ini faktanya seorang Yaimin sudah dilaporkan atas dugaan kasus ITE, kemudian juga pelecehan seksual dan pornografi. Ya, problematiknya seorang Yaimin ini bukan hanya pada sifatnya yang sehari-hari sangat mengganggu orang-orang sekelilingnya, tetapi juga sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang bersifat pidana, yang sangat merugikan Sahara dari sisi psikis, fisik, hingga material. Namun ada hal penting juga yang saya lihat dalam proses persoalan ini. Jadi selama 3 bulan ini setelah laporan masuk atas Yaimin, yakni laporan atas ITE, kemudian juga pelecehan seksual dan juga pornografi, itu terkesan berjalan lambat. Seperti pelecehan dan pornografi sampai hari ini pun belum ada penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Padahal jika berdasarkan info dari tim hukumnya Sahara, sebenarnya buktinya sudah mencukupi agar Yaimin ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena apa teman-teman? Jika proses hukum dalam kepolisian berjalan lambat dan berlarut-larut, khawatirnya ini mengaburkan persoalan utamanya. Bahwasannya api awal kenapa Sahara sampai melakukan tindakan-tindakan yang hingga berdampak pada hujatan publik itu adalah karena Sahara mengalami tindakan pelecehan seksual dari seorang yang disebut kiai ini. Oleh karena itu harapannya bagi Polresta Malang agar mempercepat proses hukum ini dan berpihak pada korban, dan di sisi lain juga ini untuk menyetop segala tindakan seorang Yaimin yang semakin hari semakin merugikan banyak pihak. Manggil nama Fikri kan period moncrot. Period moncrot. Iya, dikasih julukan sendiri teman-teman itu. Kalau Fikri period moncrot. Kalau Helmi Jenderal Helmi. Kalau Agil Agila rahang patah. Kalau Mas Sofian al brokoli. Kalau Sahara Baterpi. Bukan, Sahara Jembrut al sipilisi wal teweli. Kalau saya juragan wedus. Kalau ini Belanti sapi. Saya tidak pernah menyebut Sahara al-Jembruti asipilisi wateweli, enggak. Saya menyebutnya Zakar Jembrut asipilisi wateweli, tidak menyebut Sahara. Yang menyebut Sahara Jembrut dia sendiri ya. Rungokno kuwi. Terus kalau yang pakai topi itu saya itu belantik wedhus cocok memang, iya toh. Coba toh sama lihat topinya, topi belantik wedhus beda dengan topi saya ini. Kalau topi saya ini bukan topi belantik wedhus, tapi topi joki kuda yang dimiliki oleh yaitu ialah Pak Jenderal Merdeka maksudnya gitu. Terus apa lagi ya tadi ya? Kalau Agilku Jenderal Agila rahang patah, ya memang iya itu doa saya kok. Supaya semoga dia itu Agila betul dan rahangnya patah betul, karena dia telah mengatakan kepada istri saya sebagai lon. Nah itu, dan dia telah menjerit atau bengok ke telinga istri saya yang menyebabkan istri saya itu tuli sampai sekarang. Saya konsultasikan kepada dokter THT. Ini bisa sembuh sendiri kok Pak Yaimin, tapi kira-kira 5 tahun lagi akan sembuh. Nah ini makanya saya doakan Agila rahang patah. Nah, apalagi? Terus itu saya tidak pernah mengatakan Sofwan al brokoli, tapi Sop
iyan itu sop ayam, al brokoli, wal nongkoi, gede bosok, gak iso berdiri, ya. Tapi melihat video saya yang di situ dia melihat tai lalat, dia kok bisa berdiri. Begitu berdiri dibawa ke depan Zakar Al-Jembruti, lah kok lemes. Akhirnya Mbak Nurul Sahara mengatakan, dan ini benar, dia mengatakan si Rosida itu jelek kayak kucing. Nah itu tolong perhatikan kata-kata saya.